Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra, NIM 220431100098 dari Elektro 1C. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh dari pemrograman. Yang pertama, if else majemuk, yang kedua switch cache, yang ketiga net for, yang keempat membalik data dalam array, yang kelima menghitung huruf kapital dalam kalimat, dan terus yang keenam mengubah huruf kapital ke huruf kecil dan juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang intersection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang if else majemuk. If else majemuk adalah kondisi yang terdiri dari banyak pilihan yang masing-masing memiliki kondisi dan aksi yang berbeda. Artinya, dalam pernyataan if lebih dari dua kondisi. Jika kondisi satu bernilai benar, maka perintah satu akan dikerjakan. Dan jika kondisi satu salah, maka akan mengecek kondisi-kondisi kondisi dua, dan jika kondisi dua bernilai benar, maka perintah dua akan dikerjakan. Dan jika kondisi tiga selanjutnya benar, juga itu akan dikerjakan. Pada struktur blok yang memiliki kondisi bernilai benar. Seandainya tidak ada kondisi yang bernilai benar, maka akan mengerjakan perintah yang berada pada struktur blok else. Di sini saya mempunyai program source code dari if else majemuk. Pada baris ketujuh ini saya masukkan menginput data integer dengan menggunakan variabel nilai MHS atau nilai mahasiswa, dan di baris ke-8 ini saya masukkan tipe data string variabel index yang berfungsi untuk menyimpan data string pada variabel index. Dan di baris 10 ini saya menampilkan cout program konversi nilai. Di sini garis miring T berfungsi sebagai untuk pindah tab, dan di sini untuk garis miring N ini berfungsi untuk new line atau ganti baris. Dan pada baris 11 ini saya menampilkan cout untuk memberikan kata masukkan nilai. Dan di sini pada kolom ke-13 saya memakai jin nilai MHS, yang dimana jin ini untuk menerima data dari variabel nilai MHS. Nah, di sini pada ke-15 ini if, yaitu kondisi, jika kondisi nilai mahasiswa lebih besar sama dengan 80, yang maksudnya nilai lebih besar dari nilai itu sendiri, nilai 80 sendiri, masuk dalam indeks A. Kemudian di kondisi kedua, else if nilai mahasiswa lebih besar sama dengan 70, tergolong pada indeks B. Kemudian lagi pada kondisi ketiga, else if nilai MHS lebih besar sama dengan 60, tergolong dalam indeks C. Kemudian pada kondisi keempat, else if lagi nilai MHS lebih besar sama dengan 40, tergolong pada indeks D. Apabila kondisi 1, 2, 3, dan 4 tidak terpenuhi, maka lanjut pada kondisi kelima atau else. Else ini apabila tidak terpenuhi semuanya, maka akan tergolong indeks E. Kemudian di baris 31 ini saya menampilkan cout untuk menampilkan nilai indeks hasil konversi dari nilai atau data yang telah disimpan pada nilai MHS. Dan kedua, saya membuat cout untuk menampilkan adalah dari data yang telah dikeping oleh indeks.
Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Sweetcache. Sweetcache adalah percakapan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Di sini saya mempunyai contoh source code dari Sweetcache. Di sini mulai dari int fill, saya masukkan menginput data dan saya beri nama variabel fill dan zoom. Di sini pada versi 10 saya menampilkan cout daftar kelas tiket kereta api, dan kemudian versi kedua ini cout untuk menampilkan pilihan 1 ekonomi ENDL yaitu pindah baris, cout 2 bisnis dan pindah baris, cout 3 eksekutif ENDL atau pindah baris, cout garis NDL pindah baris. Di sini cout menampilkan kata masukkan pilihan. Nah, di sini pada sebelah sini saya masukkan cin fill. Di sini cin untuk menerima data atau menyimpan data dari variabel fill tersebut. Di sini pada versi 19 saya switch fill, yaitu penyeleksian tanpa bersyarat pada variabel fill. Nah, di sini dapat case yang pertama. Case yang pertama di sini saya pakai cout menampilkan kata harga tiket Rp 150.000 per orang NDL pindah baris. Kemudian cout masukkan jumlah, kemudian cin zoom yang bermaksud cin menerima data atau menyimpan data dari variabel zoom, dan cout ENDL atau pindah baris terus menampilkan cout total bayar dari proses zoom harga 150 tersebut NDL pindah baris break. Selesai pada case yang pertama.
Kemudian pada case kedua payout dengan harga tiket Rp 250.000 per orang ya baris, dan payout masukkan jumlah. Kemudian CIN seperti yang tadi untuk menyimpan data pada variabel jum, dan kemudian cout DNDL hanya untuk pindah baris. Kemudian cout mengambilkan total bayar dan kesemuanya jum tadi, dan selanjutnya juga berlaku pada case ketiga. Case ketiga menggunakan cout harga tiket Rp 375.000 per orang. Dengan cout memasukkan jumlah CIN seperti tadi, menyimpan data pada variabel jum, kemudian cout DNDL pindah baris, dan cout total bayar jum 375 ENDL dan break. Apabila case ini kita memasukkan pilihan yang tidak sesuai pada case yang ada di sini, maka program akan menjalankan ke default. Di sini default bila tidak tercantum pada case 1, 2 maupun 3 itu memakai cout pilihan Anda salah. Oke, sama dengan selesai. Berikut nanti saya akan berikan live codingnya.
sini saya akan menjelaskan tentang nested for. Nested for adalah bentuk perulangan di mana terdapat perulangan for di dalam perulangan for yang lain. Ini adalah contoh source code yang telah saya buat. Ini terdapat include usestream, maka header include usestream, kemudian using namespace std, dan memasukkan integer data, dan saya beri variabel baris, kolom, dan juga nilai. Kemudian saya menyebut data lagi integer, jumlah kolom, dan jumlah baris. Dan integer main jumlah baris sama dengan 5 dan jumlah kolomnya sama dengan 5, kemudian nilainya juga sama dengan 5. For baris sama dengan 1, baris kurang dari sama dengan jumlah baris, baris plus atau baris determin, kemudian kurung kurawah, kurung kurawah, for kolom sama dengan 1, kolom kurang dari sama dengan jumlah kolom, kolom plus. Kemudian di sini syarat dari nested for adalah mengerjakan atau looping for yang dalam dulu, yaitu for kolom sama dengan 1, kolom kurang dari sama dengan jumlah kolom, kolom plus, kemudian menunjukkan cout nilainya, terus nilai main atau increment kurangi 1, dan jumlah kolom main juga increment, nilai sama dengan jumlah kolom, cout endl, menampilkan cuma apa itu namanya, benda garis saja. Kemudian selanjutnya saya akan tahu live coding yang setelah saya buat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bercat kuis yang ke-0, yaitu membalik data dalam array. Memulai ini bercatnya kita mulai, terus kita menghubungkan data, proses off, dan baru outputnya baru keluar, kita cout, selesai. Di sini saya akan ada bentuk source code dari
cat kembali array. Kurang waktu yang pertama ini saya memakai header include your stream dan username.std dan integer. Kemudian saya memasukkan input data dan variabel b dan menginput data array yang dalamnya terdapat angka 2, 4, 3, 5, 1, dan 6. Kemudian ini input data lagi integer a, size of data atau size of data array 0. Ini berguna untuk perulangan. Nah, untuk perulangan ini for b sama dengan a min 1, b lebih besar sama dengan 0, b increment and b min atau b increment. Di sini add b dimulai dari 0, b dikurangi dari 1. Jadi perulangannya itu mundur. Terus kita menampilkan cout spasi dari apa itu namanya, data yang telah disimpan dalam array b. Jadi angkanya bisa ini kondisi saat waktu kehadiran. Angkanya terbalik 6, 1, 5, 3, 4, dan 2. Sini saya akan menjelaskan kuis yang pertama, yaitu menghitung huruf kapital dalam kalimat. Berikut flowchart dari kuisnya. Pertama kita mulai, kemudian kita proses dalam string in, terus kita menampilkan huruf, dan proses dalam string in kita menampilkan huruf akhirnya a, z, terus sini saya ada contoh dari pemrogramannya. Basis kodenya ini adalah contohnya. Sini contohnya dan ini hasilnya. Sini kita coba pada ini saya menggunakan dua pin header. Dua header yaitu include your stream dan include string.h dan username integer, dan kita menginput data i huruf, char kalimat array 100, kapital dalam array 100, char karakter ini variabelnya char. Kemudian cout kita menambahkan masukkan kata sembarang. Kemudian saya memakai chain guideline kalimat 100 ya. Yang dimaksud chain guideline adalah untuk fungsi dari chain guideline adalah untuk membaca spasi pada karakter data yang kita inputkan atau yang kita berikan, dan huruf sampai dengan 0. Kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari integer strlen kalimat. Ini berfungsi untuk menampilkan atau menghitung jumlah huruf kapital yang akan kita cari. Kemudian char sama dengan kalimat dalam array i. If kondisi jika char ini lebih besar sama dengan a abjad dan karakter kurang dari sama dengan z. Ini untuk mengetahui huruf kapitalnya atau enggak. Kapital dalam array huruf sama dengan char, huruf decrement plus. Kemudian kita cout ndl untuk menampilkan jumlah huruf kapital. Di sini kita menampilkan jumlah huruf kapitalnya. Kemudian cout huruf kapitalnya adalah seperti tadi, kita coba runnya, masukkan kata sembarang, kita masukkan. Di sini terdapat 15 huruf kapital dan huruf kapitalnya adalah Muhammad Saputra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengubah huruf kapital ke huruf kecil dan jika sebaliknya. Ini adalah flowchart dari kuis kedua. Yang pertama kita mulai, kemudian kita input data string in,
kemudian menampilkan masukkan string, kemudian dalam itu kita langsung lanjut pada if ke kondisi 1 dan atau juga kondisi 2. Setiap kondisi, dalam kondisi 1 terdapat statement dalam if, sedangkan kondisi 2 ada statement dalam else if. Kemudian pada statement dalam if terdapat menampilkan cout A dan Z dalam bentuk huruf kapital, sedangkan pada kondisi 2 menampilkan cout A Z pada huruf kecil. Ini ada source code yang telah saya buat, ini contohnya dan ini hasilnya. Kemudian kita coba program pada blocks. Pada program ini saya memakai include 2, include usestream dan juga include string.a, dan dengan string std dan integer main. Integer i gunakan untuk menyimpan namanya, kemudian char string in karakter string dapat dari 100 char, kemudian cout menampilkan data masukkan sebarang string, dan chin getLength string in 100. Chin getLength ini berfungsi untuk menghitung atau mengetahui jumlah spasi atau garis pada string ini, dan cout endl atau biasanya untuk pindah garis for i sama dengan 0, i kurang dari integer sterlen dalam kurung string in i plus plus. Ini fungsi untuk menghitung jumlah spasi maupun jumlah kalimat pada string pada variabel data pada variabel string in. Dan char string in, char ini menyimpan data dari string in tersebut. If kondisi jika char lebih besar sama dengan a untuk kapital dan ini gerbang logik n, char kurang dari sama dengan z dalam bentuk kapital. Kemudian dengan cout char plus 32. Kemudian else if char lebih besar sama dengan a dalam bentuk huruf kecil, n char kurang dari sama dengan huruf z pada huruf kecil. Kemudian kita menampilkan cout char min 32. Jika kondisi ini tidak tercapai, maka langsung else cout char. Dan cout endl ini hanya untuk kasih jarak, dan kita coba build and run. Masukkan sebarang string. Ini saya masukkan sembarang kata. Nah, di sini tiap bilangan yang berbentuk kapital, mulanya berbentuk kapital, berubah menjadi huruf kecil, dan juga sebaliknya yang huruf kecil berubah menjadi huruf kapital. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang intersection. Berikut flowchartnya. Pertama start, kemudian kita menginputkan data A sama dengan 1, 2, 3, 5, 8, B sama dengan 4, 6, 1, 5, 2, 8. Kemudian yang masuk sini I sama dengan 0, titik koma I kurang dari sama dengan jum min 1 I plus plus, J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan jum min 1 J plus plus. Jangan lagi masuk datanya lagi. Artinya C jump intersection sama dengan dicari jump intersection plus plus. Berikut ini stop. Kemudian ini contoh quiz 3-nya. Ini adalah contoh shortcut yang telah saya buat. Kita filterannya. Nah, kita buktikan pada aplikasi Code Blocks.
Sini juga di blok saya menggunakan include stream, kemudian signal space sd, integer main, input integer a berjumlah 5, 1, 2, 3, 5, dan 8. Sedangkan untuk integer b 5 dan 4, 6, 1, 5, 2. Dan muat integer baru yang bernama integer c yang berjumlah 5 juga. Dan membuat variabel lagi in i j, integer jump intersection sama dengan 0, diulangi kembali, dicari for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 4, i plus plus cari sama dengan a dalam array i, for j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan 4, j plus plus, if jika dicari sama dengan b dalam array j, yaitu c jump intersection sama dengan cari jump intersection, dan selesai. Dan jika jump intersectionnya sama dengan 0, maka akan menampilkan kata tidak ada interaksi, ENDL pindah baris. Kemudian jika else salah dalam kondisi else, maka akan menampilkan interseksi pindah baris. Ini adalah looping yang digunakan pada saat terjadi interseksi. Ini adalah bukti waktu di bool dan run. Di sini interseksinya terdapat angka 1, 2, dan 5. Di sini kita buktikan 1, 2, 2, dan 5. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.